Sudan kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sejak Perang Saudara pecah pada April 2023, lebih dari 12 juta warga terpaksa mengungsi, puluhan ribu korban jiwa, dan ratusan ribu lainnya terjebak di tengah pertempuran. Kota Al-Fashir, ibu kota Darfur Utara, menjadi pusat tragedi terbaru. Kota itu kini dikuasai oleh pasukan paramiliter RSF. Paramiliter Rapid Support Forces, RSF, dilaporkan telah melakukan pembunuhan massal. Pemerintah Sudan mengatakan bahwa sedikitnya 2.000 orang telah tewas di wilayah Al-Fashir, Darfur Utara, Sudan Barat. Selain mengeksekusi, melakukan pembantaian, menyiksa, dan memperkosa. Mereka juga dengan bangga memvideokan anak-anak Sudan yang orang tuanya menjadi korban kekejaman mereka. Sebelumnya, mereka juga membantai secara membabi buta 460 pasien beserta keluarga yang menjenguk di rumah sakit. Menurut laporan saksi mata, sebagai bagian dari serangan mereka terhadap Al-Fashir, para pejuang RSF juga mendatangi rumah-rumah, memukuli dan menembaki orang-orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Banyak pula yang tewas akibat luka tembak ketika di jalanan, beberapa di antaranya saat mencoba melarikan diri ke tempat yang aman. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di Sudan? Kenapa ada saudara yang tega memakan darah dan daging saudaranya sendiri? Dan, apakah ada pihak lain di luar Sudan yang turut menari di atas luka dan derita ini? Sudan adalah sebuah negeri yang tanahnya luas, subur, dan kaya sumber daya alam. Namun, di atas tanah itu, darah terus menetes tanpa henti. Bukan karena serangan asing, melainkan karena saudara sendiri saling menodong senjata. Inilah Sudan hari ini, negara yang tengah didera konflik perang saudara yang tak kunjung reda. Semuanya meledak pada 15 April 2023. Dua jenderal yang dulunya sekutu berubah menjadi musuh bebuyutan. Di satu sisi, Abdel Fattah al-Burhan, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Sudan, SAF. Di sisi lain, Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemeti, Komandan Rapid Support Forces, RSF, pasukan paramiliter yang dulunya dibentuk dari milisi Darfur. Mereka pernah berdiri di barisan yang sama ketika menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Tapi seperti banyak kisah kekuasaan di Sudan, kesetiaan hanya bertahan sampai kepentingan saling bersinggungan. Ketika pembahasan integrasi RSF ke dalam tentara nasional dimulai, ambisi dan rasa curiga pecah menjadi peluru. Sejak hari itu, Sudan berubah menjadi ladang pertempuran. Kota Khartoum, yang dulu ramai oleh pedagang dan mahasiswa, kini porak-poranda oleh serangan udara. Wilayah barat Darfur kembali membara, mengulang luka lama yang belum kering. Hampir 2 tahun berlalu, perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ribuan orang jadi korban, jutaan kehilangan rumah, dan jutaan lainnya mengungsi ke negara tetangga. Rumah sakit runtuh, pasar hancur, dan bantuan kemanusiaan sulit menembus garis tembak. Secara formal, Abdel Fattah al-Burhan masih diakui dunia sebagai pemimpin Sudan. Namun di lapangan, RSF pimpinan Hemeti telah menguasai sebagian besar wilayah barat dan tengah, bahkan membentuk pemerintahan tandingan di Darfur. Sudan kini benar-benar terbelah, satu negara, dua pemerintahan, dan tidak ada kepastian siapa yang benar-benar memegang kendali. Tapi sebenarnya,
kisah ini bukan sekadar soal dua jenderal yang berebut kursi kekuasaan. Ini adalah bab terbaru dari luka lama yang berakar puluhan tahun ke belakang. Untuk memahami mengapa Sudan bisa sampai di titik ini, kita harus menelusuri jejak panjang yang menanamkan benih perpecahan sejak awal berdirinya negeri ini. Sudan adalah sebuah rumah besar dengan ratusan penghuni. Setiap ruangan punya kebiasaan dan keyakinan berbeda. Namun sejak awal, rumah itu sudah dirancang untuk saling curiga. Begitulah Sudan, negara yang dari awal berdirinya sudah dijejali benih perpecahan. Selama masa kolonial, Sudan diperintah bersama oleh Inggris dan Mesir melalui sistem kondominium. Namun, sistem itu sebenarnya lebih banyak memberi keuntungan pada Inggris. Mereka membangun sekolah, birokrasi, dan pusat kekuasaan di wilayah utara, tempat masyarakat berbahasa Arab dan beragama Islam. Sementara itu, selatan yang lebih beragam secara etnis dan agama dibiarkan tertinggal, bahkan ditutup dari pengaruh utara. Apakah itu strategi adu domba? Entahlah. Tapi yang pasti hasilnya jelas, rakyat Sudan tumbuh dalam dua dunia yang berbeda. Utara merasa lebih maju, lebih berhak memimpin, selatan merasa ditinggalkan dan diperlakukan seperti warga kelas 2. Begitu merdeka tahun 1956, ketegangan itu meledak menjadi konflik. Elit di Khartoum, mayoritas dari utara, meneruskan pola lama, kekuasaan dipusatkan, sumber daya disedot dari pinggiran, dan suara dari daerah lain diabaikan. Sudan merdeka secara politik, tapi masih terjajah dalam cara berpikir dan membagi kekuasaan. Sejak itu, negeri ini seperti hidup dalam siklus yang tak pernah putus. Pemerintahan sipil berdiri sebentar, lalu digulingkan oleh tentara. Tahun 1958, Jenderal Ibrahim Aboud mengambil alih kekuasaan. Tahun 1969, giliran Gaafar Nimeiri naik lewat kudeta. Lalu 1989, muncul Omar al-Bashir, yang memerintah selama 3 dekade. Selama itu, rakyat di pinggiran cuma kebagian janji. Wilayah selatan lalu berontak. Perang saudara berlangsung selama puluhan tahun hingga akhirnya melahirkan negara baru, Sudan Selatan, pada 2011. Namun, kekerasan belum berhenti. Tahun 2003, daerah Darfur di barat bangkit menuntut keadilan. Pemerintah pusat tidak mau repot mengirim pasukan resmi, maka mereka membiayai milisi bayangan bernama Janjaweed, pasukan kuda bersenjata dari suku-suku Arab. Yang terjadi bukan perdamaian, tapi genosida, desa dibakar, ribuan orang dibunuh, dan perempuan diperkosa secara sistematis. Dari situ muncul nama yang kelak akan mengguncang Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemeti. Ia naik dari milisi kuda menjadi komandan pasukan elit bernama Rapid Support Forces, RSF, yang kini justru menjadi salah satu pihak utama dalam perang saudara terbaru.